Rasanya sebagai pembukaan itu kita akan lanjutkan. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Romo tercinta kita, Romo Alfonso Setio Gunawan, untuk membawakan pembelajaran ini. Kita akan memasuki bab 11 pada pertemuan ke-12. Monggo Romo, waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Selamat malam Bapak Ibu Bapak dan saudara terkasih. Selamat jumpa lagi di tengah keprihatinan pandemi ini. Kita sudah memasuki pertemuan kita yang ke-12 ya. 12. Minggu lalu 12 Romo, betul. 12 ya. Minggu lalu kita membicarakan dua bab 9 dan 10. Sekarang bab 12. Nah, bab 12 ini sebetulnya Bapak Ibu sudah hafal semua ya, yakni tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan. Namun marilah kita bersama-sama sedikit mendalami apa yang ada di sana. Bab 10 kemarin berakhir di mana Yesus? Rupa-rupanya Yesus ada di seberang Sungai Yordan. Setelah Yesus mengajar tentang topik gembala yang baik, dan ketika Yesus mengikuti penyucian bait Allah, itu perayaan yang diadakan tiap tahun mulai dari zaman Makabe dulu. Kita cerita sedikit kemarin, karena bait Allah waktu itu dijajah oleh orang-orang Yunani, khususnya Antiochus Epiphanes, lalu terjadi peperangan Yudas Makabe, dan Makabe menang. Bahkan wilayah yang dikalahkan oleh Makabe itu lebih besar daripada zaman wilayahnya Raja Daud. Itu yang luar biasa dicapai. Sehingga lalu mereka berpesta merayakan 1 minggu perayaan pentahbisan atau pembersihan bait Allah, di mana bait Allah yang dulu dipasang patung-patung dewa-dewi Yunani kemudian dibuang, digantikan dengan tempat-tempat ibadat yang pantas untuk Tuhan sang pencipta yang telah membimbing mereka dari tanah Mesir. Dan setelah itu Yesus dari Yerusalem menyingkir sebentar ke seberang Yordan. Itu ada di dalam bab 10 ayat 40, dikatakan di sana, itu akhir dari bab 10 Injil Yohanes. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di sana. Ya, itu akhir dari bab 10, Yesus berada di seberang Yordan. Dan pada saat Yesus di sana, itulah Lazarus meninggal. Nah, saudara-saudara, kalau kita semua ditanya, berapa kali Yesus membangkitkan orang mati? Dari seluruh penulis Injil yang ada, biasanya langsung dijawab, Lazarus. Itu tidak pernah kelupaan. Lalu yang kedua apa? Kedua juga Lazarus, 3 Lazarus, 4 Lazarus. Jadi yang dihafal yang Lazarus, yang lain lupa semua. Padahal yang lain juga ada orang-orang lain yang dibangkitkan. Misalnya di dalam Injil Lukas, itu ada pemuda di Nain. Lalu di Markus itu ada anak Yairus. Jadi 3 tulisan itu yang ada, meskipun anak Yairus itu ditulis oleh 3 penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi Lazarus hanya ditulis oleh Yohanes bab 11. Maka nanti kalau Bapak Ibu itu ditanya oleh orang-orang, Lazarus ada di mana tulisannya? Ada di Injil Yohanes saja, bab 11.
Maka kita harapkan kita orang Katolik juga sedikit-sedikit tahu apa dengan kisah-kisah yang sangat mencolok itu. Karena kebetulan kemarin malam itu saya baca atau mendengarkan YouTube. Ada orang yang mengatakan orang Katolik itu kalau ketemu orang Kristen soal kitab suci minder katanya. Sekarang ini nggak ada yang minder, semua sudah tahu. Kalau ditanya Lazarus, Yohanes 11, langsung tahu semua. Nah, dari konteksnya seluruh Injil Yohanes, kisah Lazarus menjadi kisah yang disebut tanda terakhir sebelum Yesus memasuki sengsara, wafat dan kebangkitannya. Jadi, kisah Lazarus mengawali kisah sengsara Tuhan Yesus. Jadi prelude dari kisah sengsara ini ada di bab 11 dan bab 12. Dan bab 11, Yesus yang membangkitkan Lazarus ini menjadi tanda ketujuh yang memuncai atau boleh dikatakan puncak dari ketujuh tanda yang sudah dibuat oleh Yesus. Moga-moga kita masih hafal, dari Yesus merubah air menjadi anggur sampai kepada Lazarus yang dibangkitkan. Ada 7. Nanti kalau lupa dibuka lagi. Nah, oleh karena itu bab 11 dan bab 12 itu menjadi awal akhir dari tanda dan mengawali bagian yang kedua nanti bab 13 ini akhir sekaligus menjadi prelude dari bagian yang kedua, yakni kitab kemuliaan. Jadi dari bab 2 sampai bab 11 ada kitab tanda yang jumlahnya 7, lalu dari bab 13 ada kitab kemuliaan sampai akhir. Itulah yang menjadi awal dari seluruh Injil atau seluruh kisah dari Lazarus. Nah, waktu itu ada di mana Lazarus tadi? Yesus, yakni ada di seberang Sungai Yordan ketika Lazarus mati, ketika Lazarus wafat. Di seberang di Sungai Yordan, di tempat di mana Yohanes membaptis. Sehingga ketika Lazarus mati, itu Yesus tidak ada di Betania. Yesus tidak ada di rumahnya Maria, Marta, Lazarus. Nanti akan kelihatan mengapa Yesus kok berlambat-lambat, tidak cepat-cepat ketika mendapatkan berita. Lalu sesudah itu, Yesus pergi ke dekat padang gurun di kota namanya Efraim. Di sana ia tinggal bersama murid-muridnya menjelang hari raya Paskah. Jadi sebelum Yesus ke Betania, itu dia tinggal di seberang Sungai Yordan, dan sebelum Paskah Yesus ada di Efraim karena Yesus mau dibunuh, mau dianiaya. Lalu dia menyendiri bersama dengan para muridnya di padang gurun. Dan di sana kemudian dia masuk Yerusalem. Nah, sekarang kita mau melihat Lazarus yang dibangkitkan pada bab 11. Pada waktu itu, ketika Lazarus wafat, Yesus belum datang di Betania. Tetapi kemudian dikabari oleh Maria dan Marta bahwa Yesus dimohon datang karena Lazarus mati, tolong dibangkitkan. Tetapi Yesus sengaja 2 hari lamanya tinggal di seberang Yordan itu. Apa sebabnya Yesus tinggal? Nanti kita akan melihat siapakah Yesus. Dan Yesus kemudian mengatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Maka kisah Lazarus nanti yang akan kita bicarakan sebetulnya mempersiapkan kita semua, para pembaca yang sudah membaca dari bab 1 sampai bab ini,
kisah Lazarus menjadi persiapan untuk mengerti tentang kebangkitan Yesus. Ya. Jadi dia yang berkuasa membangkitkan orang mati juga punya kuasa untuk hidup dalam kebangkitan. Oleh karena itu, pembangkitan Lazarus merupakan klimaks dari seluruh tanda yang dibuat oleh Yesus. Jadi kita sudah berbicara dari awal, tanda pertama, sekarang sudah sampai ke tanda 7. Sehingga kebangkitan Lazarus menjadi klimaks dan menjelaskan inti ajaran yang dibawa oleh Yesus, yakni tentang hidup abadi. Maka siapa yang percaya akan memperoleh hidup selama-lamanya. Nah, sekarang ini bab 11 dan 12 itu adalah prelude dari kisah atau kitab kemuliaan. Sejak menjadi klimaks tanda-tanda dan pelayanan yang dibuat Yesus, kebangkitan Lazarus itu menjadi faktor kunci dalam keputusan Sanhedrin untuk membunuh Yesus. Nanti kita akan melihat bahwa pada peristiwa kebangkitan Lazarus itu membuat orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu menjadi geram. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang percaya dan mengikuti Yesus, karena ada tanda terakhir tadi bahwa Lazarus dibangkitkan, sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya. Dan nanti kita lihat juga kekhawatiran dari orang-orang Farisi atau pemungut cukai, maksudnya pemimpin agama Yahudi, khawatir, takut, mungkin ini perasaan yang takut-takut, kalau pengikut-pengikut Yesus ini bersatu dan membuat sebuah gerakan politik sehingga nanti akan diserang atau dihancurkan oleh penjajahnya yaitu Roma. Dan kalau di Yerusalem itu ada gerakan politik, maka memang Roma akan ngamuk, yang itu memang sungguh terjadi pada tahun 70. Mungkin itu juga ada pengaruh. Nah, maka karena ada ancaman itulah Yesus kemudian tidak tampil lagi di depan umum setelah pembangkitan Lazarus. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Lalu kemana? Tadi sudah kita sebutkan, sesudah pembangkitan Lazarus, Yesus tidak ke Yerusalem karena ancamannya luar biasa. Apalagi pada masa perayaan Paskah itu banyak sekali orang dari segala penjuru dunia datang untuk merayakan Paskah. Karena ini pesta besar luar biasa. Maka kemudian Yesus bersama murid-muridnya menyendiri ke Efraim sedikit di padang gurun untuk menyingkirkan diri karena banyak ancaman yang luar biasa. Saatnya belum tiba. Nanti akan tiba saatnya dalam perayaan atau kitab kemuliaan berubah. Tadinya saatnya belum tiba, sekarang saatnya sudah tiba. Nah, kita awali dari kisah tentang kebangkitan Lazarus, mulai dari teks awal. Di sana tadi dikatakan bahwa Yesus bersama murid-muridnya setelah bab 10 kembali ke Yudea, yaitu ke seberang Yordan. Yesus sudah menyingkir dari Yerusalem menuju seberang Yordan. Seberang Yordan itu masih di daerah Yehuda. Karena apa? Karena wilayah Yehuda itu ibu kotanya di Yerusalem. Maria dan Marta itu bersaudara, tetapi kita tidak mendapat informasi tentang dua orang bersaudara itu seperti Injil Lukas ya. Kalau Injil Lukas bab 10 ayat 40 bab 10 ayat 38 sampai 45
itu tentang Maria dan Marta. Satunya melayani Yesus, satunya bersimpuh di bawah kaki Yesus. Nah, itu ada di sana. Tetapi di dalam kisah tentang Lazarus tidak ada informasi tentang perbedaan dua orang itu. Meskipun juga bisa kita lihat nanti. Kedua orang adiknya itu mengirim pesan dan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus, saudara mereka, itu meninggal atau bahkan masih sakit. Mereka menyebut Lazarus sebagai dia yang engkau kasihi. Jadi dari kata yang muncul dalam Injil Yohanes, memang Yesus betul-betul dekat dengan keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Atau bahkan dibalik ya. Marta, Maria, kemudian adiknya Lazarus. Kata Lazarus itu artinya apa? Lazarus itu dari kata Eleazar, yang berarti Allah menolong. Tentang Maria, dikatakan bahwa ia adalah wanita yang meminyaki kaki Yesus. Itu ada di dalam Injil Yohanes bab 11, ayat 2. Lazarus dibangkitkan, judulnya kita baca dalam teks Injil. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Di ayat 2 ini sudah dijelaskan tentang Maria yang meminyaki kaki Yesus dan mengusapinya dengan rambutnya. Kita punya informasi itu di dalam Injil yang lain, tetapi dalam versi yang sedikit berbeda. Di dalam Injil Yohanes disebutkan Maria itu adalah saudara Marta. Tetapi di dalam Injil yang lain tidak. Itu bukan keluarga dari Lazarus, orang lain. Yang benar yang mana kita tidak mencari benar, semua benar. Dalam versi yang berbeda saja. Lalu dikatakan di sana, Maria itu menyekanya dengan rambutnya. Itu ada di cerita mana dalam Injil Yohanes? Ternyata nanti baru diceritakan di bab 12. Meskipun di dalam satu ayat bab 2 sudah dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nanti ceritanya akan kita lihat di bab 12 setelah Lazarus dibangkitkan. Jadi ini cerita garis besar. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa tulisan Injil Yohanes ini sudah ditulis sesudah semuanya terjadi. Karena apa? Karena sebelum terjadi Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya sudah diceritakan di sini, padahal baru nanti diceritakan di bab 12. Ini informasi. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi betul-betul Yesus mengasihi Lazarus dan kedua saudaranya itu. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakitnya itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, kita pasti masih ingat kata-kata yang sama. Misalnya di bab 9 kemarin kita membicarakan ketika ada orang bertanya melihat anak buta, Tuhan, ini ada orang buta, yang salah orang tuanya atau dia? Yesus tidak mengatakan, Yesus mengatakan bahwa bukan anaknya, bukan orang tuanya, tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan. Nah, kalau ini sudah dikatakan lebih dari 2 kali, itu berarti ini menjadi ciri khas dari Injil Yohanes. Bahwa peristiwa penyakit, kebangkitan Yesus, kebangkitan Lazarus,
itu adalah satu pernyataan kemuliaan Allah. Nanti kita lihat bagaimana Yesus wafat dan bangkit, Allah dimuliakan. Maka bagian kedua disebut kitab kemuliaan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi meskipun Yesus dikabari sedang di seberang Yordan, tapi Yesus tidak segera pergi ke Betania untuk menyembuhkan yang sakit, tapi justru sengaja Yesus berlambat-lambat, dan akhirnya Lazarus itu tidak sembuh, malah meninggal. 2 hari masih tinggal di sana, ada urusan apa ya? Tidak diceritakan. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Maukah engkau kembali ke sana? Itulah kata-kata dari para murid. Nanti lebih sadis lagi Thomas mengatakan di bawahnya nanti. Ya. Meskipun murid-murid sudah mengatakan, Tuhan, Rabi, orang-orang yang mau melempari batu, mau membunuh engkau, masa kamu mau ke sana kembali? Jawab Yesus tidak menjawab apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, tetapi dengan sebuah kata yang penuh makna. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Kita sudah banyak membahas tentang terang dunia. Akulah terang dunia. Terang dunia itu adalah aku. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Inilah simbol-simbol yang dimiliki oleh Yohanes khusus. Ya, simbol terang dan gelap, malam dan siang. Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh. Kata-kata Yesus itu tidak pernah dimengerti secara jelas, secara gamblang oleh para murid. Kita masih ingat juga ketika Yesus membangkitkan anaknya Yairus yang kita baca minggu yang lalu ya di dalam gereja. Ketika Yesus datang, orang pada menangis karena anaknya kepala rumah ibadat itu mati. Tapi Yesus mengatakan, ia tidak mati, ia tidur. Orang mentertawakan. Ya. Yang dimaksud tidur adalah mati. Begitu juga Lazarus ini dikatakan tidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi Yesus kemudian mengatakan, maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka tidur biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang ke sana. Murid-muridnya lagi rasional, Thomas. Hari Sabtu kemarin kita merayakan pesta Santo Thomas. Dibacakan dalam Injil, Thomas yang tidak percaya sebelum saya memasukkan jariku, saya nggak percaya. Memang masuk akal si rasional, si Thomas itu yang rasional. Karena apa? Karena Yesus kalau pergi ke Yerusalem itu berarti pergi ke kandang macan. Ya. Seperti seorang Romo pernah dipindah dari Jakarta ke Jakarta, ini dia cerita. Saya ini baru bebas dari rawa buaya, malah masuk lubang buaya. Jadi rawa buaya itu kan di daerah barat sana ya, timur
lubang buahnya. Jadi Yesus juga masuk ke kandang macan karena apa? Yerusalem adalah pusat dari orang-orang atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang penuh kebencian dan selalu iri hati, takut kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus meninggalkan orang-orang Yahudi dan Yerusalem. Maka ketika Thomas mengatakan, mari kita mati bersama dengan dia, itu memang masuk akal kan? Karena memang kemudian Yesus dibunuh di Yerusalem. Maka ketika Yesus tiba, didapatannya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi, kalau Yesus mungkin cepat-cepat datang ke Betania, itu tidak ada tanda lagi, karena menyembuhkan orang yang sakit itu biasa, bukan tanda lagi. Tetapi kalau membangkitkan orang mati, itu menjadi sebuah tanda yang sangat menghebohkan dunia, dan bahkan orang-orang Yahudi semakin menjadi takut. Maka untuk meyakinkan bahwa Lazarus benar-benar mati, meninggal, itu betul dikubur bahkan sampai 4 hari. Kalau baru 1 hari, siapa tahu itu hanya mati suri. Jadi Yesus tidak memberikan tanda dari surga. Tetapi Yesus memang sengaja untuk tinggal di seberang Yordan 2 hari, supaya betul-betul nanti tampak luar biasa tanda yang dibuat oleh Yesus, yakni tanda terakhir yang menjadi puncak dan klimaks dari tanda-tanda yang lain, yakni kebangkitan orang mati. Itulah yang terjadi. Kita lihat di sana. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk melayat, ya, untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian Lazarus saudaranya. Yesus sungguh mengasihi Lazarus bersaudara. Namun ketika mendengar berita tentang Lazarus sakit, ia tidak segera datang ke Betania, ia justru dengan sengaja, dengan sengaja itu betul-betul disadari oleh Yesus, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mengapa ia terlambat? Informasi ini penting untuk perjalanan kisah selanjutnya. Kadang Yesus tidak segera melakukan apa yang diminta oleh orang-orang. Alasannya macam-macam, misalnya ketika Bunda Maria minta, itu kalau yang punya rumah kehabisan anggur, mau apakah engkau ibu? Tidak langsung. Alasannya apa? Saatku belum tiba. Ya, jadi dari bab 2, Yesus tidak segera merubah air menjadi anggur. Ketika Yesus memperbanyak roti, 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak segera juga, masih bertanya kepada Filipus. Filipus bertanya kepada Andreas. Itu ciri khas Filipus dari awal, dari bab 1, Filipus selalu tidak bisa langsung. Mari lihat saja. Nanti ketika Yesus mau bertemu, atau orang-orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, kan juga Filipus tanya kepada, atau orang Yunani itu tanya kepada Filipus, saya mau ketemu Yesus. Kenapa kok yang ditemui Filipus? Karena Filipus bisa bahasa Yunani. Sehingga Filipus tidak langsung kepada Yesus, tetapi kepada Andreas dulu. Andreas baru bilang kepada Yesus. Nah, itulah beberapa teks yang terjadi ketika Yesus alasannya adalah waktunya belum tiba. Barangkali yang menjadi alasan Yesus tetap tinggal 2 hari di tempatnya adalah menunggu saat yang tepat untuk pergi ke Betania. Saat yang tepat itu adalah saat membuat sebuah tanda yang menyatakan kemuliaan Allah. Itulah yang terjadi. Jangan-jangan kalau nanti matinya baru sehari, jangan-jangan itu matinya pura-pura.
Maka kalau sudah dikubur sampai 4 hari itu sudah yakin. Sehingga mukjizat yang terjadi atau tanda ke-7 yang menjadi puncak dari seluruh tanda, itu menjadi tanda yang sangat spektakuler, yang menghebohkan, yang betul nanti sungguh menghebohkan, membuat orang-orang pemimpin agama Yahudi pirang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam karya Yesus, kemuliaan harus dinyatakan. Oleh karena itu, keterlambatan itu berhubungan dengan penguburan dari Lazarus. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan, dikerjakan oleh Yesus, yang menyatakan Allah yang sungguh akan membangkitkan. Lalu tadi diceritakan kemudian murid-muridnya pergi bersama dengan Yesus ke Yudea, ke rumahnya Lazarus, Marta, dan Maria. Meskipun para muridnya tadi ada yang keberatan, mari kita mati bersama dengan Yesus di Yerusalem. Para murid tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Mereka tidak menangkap bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa Lazarus sudah mati. Tadinya hanya dikatakan tidur. Yesus kemudian terus terang mengatakan, sudah mati, tahu nggak? Nah, itulah cara Yesus untuk menampilkan diri sebagai pribadi yang luar biasa, mencapai satu puncak dan klimaks dari tanda-tandanya. Mengapa Yesus melakukan semuanya itu? Karena ia tidak lagi mengasihi saudara-saudaranya dan Lazarus dan saudara-saudaranya. Apakah seperti itu? Kok Yesus datangnya lambat-lambat? Ternyata bukan itu alasannya. Yesus mengatakan, lebih baik demikian bagimu dan juga bagi para murid, supaya kamu dapat percaya. Dengan demikian memberi kesempatan kepada para murid dan juga bagi banyak orang yang akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Yesus, supaya mereka percaya. Itulah tujuan. Percaya kepada siapa? Percaya tentang apa? Percaya kepada Yesus. Percaya seutuhnya, absolut. Percaya kepada Yesus, percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Yesus, percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Nah, maka pada kesempatan itu mereka terbuka ya. Ini ada tanda-tanda yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau tidak percaya ya kebangetan luar biasa. Inilah kesempatan bagi para murid dan bagi banyak orang itu menjadi percaya. Kita lihat kisahnya sesudahnya. Dari ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus. Nanti kata-kata Marta ini sama dengan kata-kata Maria ketika Maria juga ketemu Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itulah pertemuan antara Yesus dengan Marta. Kita tadi sudah melihat tidak jauh dari Betania ke Yerusalem. Kalau kita berziarah ke Israel, biasanya mampir. Dari Yerusalem kita naik bis tidak terlalu jauh, sampailah di rumah Marta dan Maria Lazarus, yang dulu mereka tinggal di situ. Maria bersama Marta dan Lazarus tinggal di Betania. Jangan lupa, sampai Betania lupa.
Dan kita diceritakan tadi banyak sekali orang-orang Yahudi yang layak mau memberikan penghiburan kepada Maria dan Marta. Dan dari kelihatan banyaknya orang yang layak, itu kita melihat bahwa statusnya yang dimiliki oleh Lazarus dan lain-lainnya, Marta dan Maria itu cukup terhormat, cukup tinggi. Karena pada umumnya kita juga bisa merasakan orang-orang yang melayat ketika mati ini menjadi cerminan dari siapakah orang yang meninggal itu dan saudara-saudara. Itu menjadi indikator ya. Biasanya kalau orang yang cukup dihormati atau cukup aktif, terkenal, atau bagaimana, itu biasanya kalau mati itu banyak yang layak. Saya juga merasa senang kalau banyak yang layak. Kalau tidak ada yang layak itu sedih sekali. Meskipun sekarang ini kalau lagi pandemi yang layak dikit semua, tapi karena ada alasan yang sangat mendasar. Tapi bukan karena saya aktif. Kenapa kamu aktif di gereja? Supaya nanti kalau saya mati banyak yang layak. Aduh, kasihan amat. Bukan karena itu ya. Tapi karena kita beriman, mencintai Tuhan dan sesama kita. Kabar tentang kedatangan Yesus ini sampai kepada Marta. Maka tadi Marta menemui dalam teks. Marta pergi kemudian mendapatkan Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Informasi ini terasa agak berbeda dengan yang biasa kita gambarkan. Kalau Injil Lukas, tadi bab 10 ayat 38 sampai 45, itu digambarkan perbedaan antara Maria dan Marta. Namun di sini kok yang menyambut Marta dulu. Ternyata di dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes, tidak diperlihatkan perbedaan yang terlalu besar antara mereka berdua. Marta pun juga menyambut Yesus. Nanti Maria juga menyambut Yesus. Kalau di mana Injil Lukas sangat kelihatan. Jadi kita di dalam Injil Matius tidak pernah melihat perbedaan itu. Pada waktu itu Marta dan Maria sudah mengirim berita bahwa Lazarus sakit. Beritanya sampai kepada Yesus. Mengirim berita kepada orang yang penting itu kan mengharapkan kehadirannya. Dan kehadiran orang yang penting seperti Yesus itu pasti akan membawa berkat yang begitu berlimpah. Apalagi kekuatan iman itu akan sungguh terasa saat didatangi oleh Yesus. Selain itu, Yesus itu orang yang sangat terkenal di Yerusalem, bukan hanya di depan Marta dan Maria, tapi dari teks-teks sebelumnya, misalnya dari awal Injil yang sudah kita baca, bab 2 ayat 23, itu sudah diceritakan ketika peristiwa Kana terjadi. Orang-orang Yerusalem sudah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Namun di dalam Injil Yohanes hanya 7 yang diambil sebagai tanda. Namun sudah banyak orang menjadi percaya karena melihat tanda-tanda Yesus. Maka mereka yang mendengar Yesus datang, orang-orang juga kemudian berteriak dan mohon. Wajar bahwa mereka kini mengharapkan kedatangan Yesus untuk menyembuhkan Lazarus yang dikasihinya, karena mereka sudah melihat banyak mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Namun harapan mereka tidak menjadi kenyataan karena Yesus tidak datang, bahkan datangnya terlambat, sangat terlambat. Bahkan Lazarus sudah 4 hari dikubur. Oleh karena itu begitu bertemu dengan Yesus, Marta langsung berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dalam kenyataannya, Lazarus mati. Dan Yesus tidak datang, maka Lazarus mati.
Marta tidak mengerti bahwa Yesus memang sengaja menunda kedatangannya ke Betania. Mengapa Marta berkata begitu seperti orang lain? Marta pasti juga sudah mendengar berita tentang penyembuhan Yesus yang dilakukan oleh Yesus di Yerusalem. Seperti tertulis dalam beberapa teks sebelum kita membaca ini. Maka berita-berita itu membuatnya mengerti bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan membebaskan orang sakit dari kematian. Jadi mukjizat-mukjizat yang sudah beredar di mana-mana di Yerusalem dan mulai dari Galilea itu pasti akan ditampakkan oleh Yesus sehingga orang-orang yang mati itu, orang yang sakit tidak terlanjur mati tapi bisa disembuhkan. Tadi sudah kita melihat penundaan kedatangan Yesus itu membawa Marta dalam satu pergulatan iman yang lebih sulit lagi. Karena apa? Karena mengimani Yesus yang sanggup menyembuhkan orang sakit itu lebih mudah daripada percaya kepada Yesus dalam situasi yang berat, yang berbeda dengan apa yang diharapkannya. Marta dan Maria kan mengharapkan anak adiknya atau Lazarus itu sembuh, tapi Yesus tidak datang mati. Maka untuk bisa memahami nanti akan dibangkitkan, itu tidak mudah, sulit sekali. Namun, Marta tetap memperlihatkan kepercayaannya dalam pergulatan iman itu. Lalu ketika Marta mengatakan kepada Yesus, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, tentu saudara saya tidak mati. Lalu terusnya Marta mengatakan apa? Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Itu ada di dalam ayat 21. Tuhan sekiranya pada di sini saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang telah kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, ini adalah satu ungkapan iman dari semua orang sejak lama. Semua orang Yahudi itu juga percaya bahwa setiap orang yang mati nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan bahkan itu sudah menjadi ajaran resmi dari dalam Taurat juga, yang percaya akan dibangkitkan. Nah, untuk menjadi percaya seperti inilah yang tidak mudah. Meskipun si Marta sudah mengatakan bahwa Tuhan mau minta apa saja kepada Bapa pasti akan dikabulkan. Nah, dalam hal ini Marta mengungkapkan keyakinannya bahwa Yesus sanggup juga membangkitkan Lazarus. Apakah itu juga ada dalam hati Marta ketika Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit? Apakah memang Yesus betul-betul membangkitkan dan diimani oleh Marta sebelum Lazarus dibangkitkan? Itulah yang menjadi pertanyaan. Ternyata Marta itu sendiri masih ragu-ragu ya. Tidak percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus dalam Injil tadi, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?
Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia ini. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sini, Guru ada di sana. Dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke makam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria duduk di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, sama yang dikatakan tadi oleh Marta, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Mereka masih ingat memelekkan orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur, dan kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, seorang yang meninggal, saudara yang orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Dari pernyataan ini, saudara-saudara, jangan-jangan Marta dan Maria sendiri tidak yakin bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang mati. Karena apa? Karena kata-kata yang percaya kepadaku akan hidup meskipun sudah mati. Itu sebuah kata-kata iman, kata-kata yang sangat sudah dihafal oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa saudaramu akan hidup, saudaramu akan bangkit. Buktinya apa? Yesus meminta supaya makamnya dibuka. Sudah 4 hari Tuhan, jangan sudah bau. Buka. Yesus minta supaya dibuka, dan apa yang terjadi, Lazarus dipanggil, dan Lazarus keluar dari kuburnya. Istirahat dulu 5 menit. Pada saat Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan, itu kita diingatkan kembali akan sabda Yesus yang sebelum-sebelumnya yang sungguh dikatakan sebagai identitas diri. Bukan mengatakan sambil lalu, akulah kebangkitan dan kehidupan. Tetapi ini satu bahasa yang sangat menekankan. Ketika Yesus mengatakan kebangkitan dan kehidupan, itulah aku. Bukan hanya sebuah pemandangan umum, siapa yang percaya akan hidup lagi. Siapa yang itu satu pernyataan umum yang sudah dihafal oleh begitu banyak orang, tetapi kemudian Yesus menekankan, akulah itu. Akulah yang kebangkitan dan kehidupan, itu aku. Yang membawa manusia kepada kehidupan yang baru, kehidupan dan kebangkitan, itu aku. Kita mendengar, akulah roti hidup, akulah makanan dari surga, akulah air hidup, akulah terang dunia, dan lain sebagainya. Dan kini kita melihat Yesus, akulah kebangkitan dan kehidupan. Jadi kalau kita percaya kepada bahwa orang mati itu nanti hidup bangkit lagi,
Tetapi siapa yang dinyatakan sebagai kebangkitan dan kehidupan, dan disinilah dinyatakan oleh Yesus secara eksplisit. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Sehingga kalau kita sedang berdoa atau sering berdoa dengan teks ini, kita meyakini bahwa saudara kita yang dipanggil Tuhan ini akan menikmati hidup abadi, akan bangkit dari kematian. Dan siapa sang kebangkitan itu, sang kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Dan itu dinyatakan dengan terus terang, akulah kebangkitan dan kehidupan. Di dalam sejarah orang-orang Israel atau dalam sejarah para nabi dan juga orang-orang Farisi tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu. Akulah ini. Lalu kita tahun lalu belajar tentang Injil Matius di bab 5, khotbah pertama, dikatakan yang sama dengan nada yang lain. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat, itu kalau mengajar, mengatakan, ini, tetapi aku berkata kepada. Nanti kita akan melihat yang berikutnya, dan pada saat Yesus mau ditangkap, dia juga mengatakan, siapa yang kamu cari? Akulah dia. Maka kewibawaan ilahi itu tampil di dalam diri Yesus ketika dia menyatakan dirinya, akulah dia. Ya, ini sudah beberapa kali saya katakan, ketika Yesus mengatakan, akulah dia, disitulah wajah ilahi, kewibawaan ilahi muncul. Hanya yang ilahi itulah yang bisa membangkitkan dan memberi kehidupan yang kekal. Maka itu menjadi pokok dari inti dari seluruh Injil bab 11. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Oleh karena itu, kebangkitan dan kehidupan atau pembangkitan Lazarus tadi dikatakan ini menjadi sebuah awal atau persiapan dari kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus yang telah punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, nanti pada saatnya orang-orang sudah dipersiapkan sehingga mampu menerima kebangkitan Yesus sendiri. Jadi ini satu prelude yang saya katakan tadi, awal dari seluruh kitab kemuliaan Yesus sudah mulai kelihatan di sana. Maka Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun dia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan di sini Yesus berbicara tentang hidup yang akan dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus. Bahkan orang yang percaya, yang sudah mati pun akan tetap menikmati hidup itu. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati, tetapi memiliki hidup selama-lamanya. Itulah yang pernah dikatakan juga oleh Yesus sebelumnya. Sehingga di dalam peristiwa atau dalam tanda yang ketujuh ini menjadi pokok dan penting tentang kebangkitan dan kehidupan. Oleh karena itu, dalam peristiwa ini kebangkitan tidak ditunggu nanti-nanti pada akhir zaman, tetapi terjadi saat ini juga, saat Lazarus dibangkitkan, saat dalam kepercayaan akan Yesus, sang sumber pengharapan dan kebangkitan. Kebangkitan akan Yesus. Oleh karena itu, benar bahwa iman akan Yesus tidak akan membuat orang bebas dari kematian. Yang mau dinyatakan oleh Yesus ialah bahwa setiap orang yang percaya kepadaku tidak lagi hidup di bawah kekuasaan kematian. Sejak kapan? Sejak sekarang, yakni sejak orang mendengar sabda Yesus dan percaya kepadanya. Percaya juga kepada Bapa yang mengutusnya. Maka
Sebelum Yesus dibangkitkan, Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau? Ditantang oleh Yesus. Apakah kau mau percaya? Maka ini juga pertanyaan untuk kita semua. Karena kitab suci adalah buku iman. Kita ditanya oleh Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Dan Marta menjawab dengan mantap, ya Tuhan, saya percaya. Maka bersama dengan Marta dan Maria kita juga menjawab pertanyaan Yesus yang sama. Percayakah engkau? Dan dikatakan barang siapa percaya akan melihat kemuliaan Allah. Itulah kata-kata Yesus dalam kisah tadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yesus sang sumber kebangkitan dan kehidupan membangkitkan Lazarus. Peristiwanya seperti apa? Dalam Injil dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang ada di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita ingat tadi apa yang dikatakan oleh Marta kepada Yesus. Bahwa Bapa, Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan yang kau minta. Dan di sini Yesus mewujudkannya. Yesus berdoa kepada Bapa. Lalu permohonannya dikabulkan. Maria kembali ke rumah memanggil Maria tadi. Sudah kita bicarakan. Lalu bagaimana Yesus membangkitkan orang mati? Yesus kemudian berseru dengan suara keras, Lazarus, keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain kafannya, dan biarkanlah ia pergi. Nah, itulah peristiwa Lazarus yang dilandasi oleh kepercayaan akan Yesus, sang kebangkitan dan kehidupan. Ya, jadi kita semua pasti sudah begitu akrab dengan kisah-kisah ini. Yang mau dijelaskan adalah bahwa Yesus sang sumber kebangkitan dan kehidupan. Dengan demikian, kisah tentang Lazarus sampai di sini dan bisa kita dalami secara pribadi agar itu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi menjadi iman kepercayaan kita bahwa di dalam gereja dan di dalam peristiwa-peristiwa hidup ini kita melandaskan iman akan Kristus sang sumber hidup. Dan keyakinan itu sudah mendarah daging sejak lama. Sejak Yesus ada di dunia, wafat dan bangkit sampai sekarang ini. Tidak pernah berubah. Sehingga kalau kita punya teman, sanak saudara yang meninggal, selalu kita berkumpul bersama-sama untuk berdoa karena kita percaya. Kalau tidak percaya akan Yesus sang sumber kehidupan, kita nggak kumpul bersama. Maka itulah sebabnya mengapa orang Katolik mempunyai ciri khas untuk berdoa di dalam peti jenazah atau di depan peti jenazah, berdoa untuk orang-orang saudara-saudara kita yang meninggal karena kita percaya akan Yesus sang sumber kebangkitan dan kehidupan. Maka kita hantarkan saudara kita ini ke pangkuan Yesus. Mereka yang pernah disucikan oleh Yesus dalam baptisan, kini juga akan disucikan saat dia mendapatkan hidup baru.
Siapa yang mempunyai hidup baru, dia akan melihat Allah. Nah, apa yang kemudian di bab 11 ini diteruskan dan ditutup dengan sebuah kisah bagaimana Yesus pergi dari Yerusalem ke Efraim karena apa? Karena akibat dari tanda-tanda yang sudah dibuat oleh Yesus dari awal Injil suci ini dan diakhiri dengan tanda ketujuh membangkitkan Lazarus, ini menjadi heboh dan menjadi puncak dari seluruh permusuhan orang-orang Yahudi yang memusuhi Yesus. Karena apa? Karena dengan perbuatan-perbuatan Yesus, tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus, semakin banyak orang menjadi percaya. Banyak orang yang meninggalkan komunitas Yahudi dan mengikuti Yesus. Kita melihat dari cerita atau kisah dari bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 10, banyak orang menjadi percaya. Bahkan minggu lalu kita lihat orang-orang para penjaga-penjaga yang diminta untuk menangkap Yesus itu nggak jadi berani menangkap Yesus karena dia terpesona dengan apa yang disabdakan oleh Yesus. Dia lain dengan orang-orang lain. Dia penuh kewibawaan. Dalam diri wajahnya itu ada satu sinar kewibawaan ilahi. Sehingga mereka tidak berani untuk menangkap Yesus. Namun ternyata mukjizat yang dibuat oleh Yesus dan juga termasuk yang terakhir membangkitkan Lazarus membuat orang-orang Farisi, Saduki, dan orang-orang Yahudi semakin jengkel dan semakin ingin mengancam Yesus. Kita akan melihat nanti bagaimana orang-orang ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, membuat sidang mahkamah agama dan mengambil sebuah keputusan untuk membunuh Yesus. Luar biasa. Jadi ini menjadi puncak dari seluruh kejengkelan orang-orang Yahudi kepada Yesus karena Yesus semakin terkenal. Mereka semakin terpojok. Dengan demikian, Mahkamah Agama, Mahkamah Agung itu membuat keputusan untuk menghukum dan membunuh Yesus. Nah, jadi keputusannya ini sudah di bab 11, keputusan untuk membunuh Yesus. Kita akan lihat dalam teks terakhir ini. Sehingga nanti kalau kita melihat bahwa keputusan mahkamah itu sudah ada di sini, nanti Yesus tidak diadili lagi di mahkamah agama menurut Injil Yohanes. Sehingga langsung dibawa ke Pilatus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan Marta dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus. Mereka percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lihat. Untuk apa itu kok tidak lapor itu? Maka ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh mendukung orang-orang Farisi dan orang Yahudi, dan apapun yang terjadi itu dilaporkan kepada otoritas yang ada di Yerusalem. Seperti kemarin dalam bab 9, ketika orang buta itu disembuhkan, lalu orang membawa orang buta yang melihat itu kepada pemimpin agama Yahudi. Karena di dalam agama Yahudi seringkali ada aturan. Kalau kita melihat misalnya orang kusta dalam Injil Lukas, itu setelah mereka disembuhkan, kamu lapor ya kepada para imam pada saat itu. Karena apa? Kalau orang sudah sakit kusta itu berarti tidak didaftar sebagai anggota warga negara. Maka ketika dia sembuh, harus mendaftarkan lagi. Maka apa-apa itu juga harus lapor kepada orang Farisi dan para ahli Taurat.
Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Padahal yang ditulis oleh Yohanes hanya 7, yang banyak tidak ditulis. Tetapi orang sudah sungguh melihat Yesus yang banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa lain. Ini terjadi benar pada tahun 70. Mungkin apa yang ditulis di sini memang sudah dipengaruhi oleh peristiwa penghancuran Yerusalem oleh tentara Roma di bawah pimpinan Panglima Titus. Dihancurkan karena apa? Karena biasanya ada orang-orang Yahudi yang memberontak ke Roma secara sporadis, tidak teratur, kadang berontak-berontak kecil-kecil bisa dipadamkan. Tetapi ketika pemberontakan itu mulai lebih agak serius, orang-orang Roma yang punya tentara yang hebat itu ngamuk di Yerusalem. Tahun 70 habislah riwayat Yerusalem sampai tahun 1948. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Sekarang juga ada istilah imam besar, ya, sedang dipenjara. Imam besar itu namanya Kayafas, mertuanya namanya Hanas. Ternyata Hanis atau Hanas berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita dan pada seluruh bangsa kita ini daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu satu catatan yang mungkin kadang-kadang baik kalau kita hafal juga. Bab 11 ayat 50 itu ada seorang imam besar yang bernubuat. Dia ngomong seperti ini bukan pada saat ngobrol biasa, bukan hanya pada saat dia gojek dengan orang lain, bukan pada saat dia hanya bercanda, tetapi dia berdiri di tahtanya sebagai imam besar pada tahun itu, dan ia berkata, maka kata-kata seorang imam besar itu punya wibawa internasional. Dia mengatakan apa? Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk seluruh bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Ini menjadi sebuah catatan penting yang kemudian menjadi sebuah sabda bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Agung secara resmi ini benar terjadi. Bahwa Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Ini dikatakan oleh sang imam besar, Imam Agung, sehingga benar-benar kematian Yesus membawa keselamatan bagi semua orang. Dan bukan bangsa ini saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ini menjadi ayat yang cukup penting. Yang mungkin baik kalau kita hafalkan bahwa apa yang terjadi di dalam diri Yesus ketika wafat dan bangkit itu sudah dinubuatkan, dikatakan oleh seorang imam besar yang waktu itu sedang bertahta. Ya. Mungkin kalau kita bandingkan zaman sekarang juga bisa juga. Ketika Bapak Uskup ngobrol-ngobrol di sini, lagi makan, kan itu bukan saat dia bertahta.
Tapi ketika Bapak Uskup sedang membawa tongkat, pakai mitra dan berbicara, itu sabdo pendito ratu, kalau di bahasa Jawa. Itu dikatakan dengan sebuah kata yang penuh kewibawaan. Kalau di dalam pewayangan itu disaksikan oleh dewa-dewi di kahyangan sekian banyak. Misalnya ketika sabda seorang raja di Hastina yang jahat itu, ketika dia diskusi dengan mertuanya, diskusi dengan bapaknya, dikatakan gimana ini soal kerajaan ini kan bagiannya adikmu. Terus dia mengatakan ya sudah, ketika dia udah bagi aja, kasih dia. Oh, wah baik sekali anakku ini, mantuku ini. Ketika bapaknya pergi, dia duduk di tahtanya mengatakan tidak. Lalu orang bingung semua, kalang kabut, dewa bingung. Tadi sudah mengatakan bahwa akan diberikan separuh bagiannya kepada adiknya, kok sekarang dikukui. Sekarang dikatakan kalau tidak, saya tidak mati, tidak akan saya berikan bagian dia. Itu sabda ketika dia berada di tahta kejahatan. Nah, apa yang dikatakan oleh Kayafas ini sebagai imam besar, dan terjadilah yang dikatakan. Yesus mati untuk keselamatan seluruh bangsa. Nah, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar, pada waktu itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa-bangsa kita dan seluruh bangsa kita ini, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari saat itu mereka di depan Mahkamah Agama bersepakat untuk membunuh dia. Ini keputusan besar dari Mahkamah Agama. Mahkamah Agama secara resmi sudah mengambil keputusan di dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 53. Maka mulai dari hari ini mereka sepakat untuk membunuh dia. Ya. Jadi ini keputusan penting, keputusan agama, Mahkamah Agama, bahwa Yesus sudah diputuskan harus dibunuh. Oleh karena itu minta nanti di dalam teks tadi saya katakan, ketika Yesus ditangkap menurut Injil Yohanes, beda dengan Injil Matius dan lain-lainnya. Setelah Yesus ditangkap di Taman Zaitun, di seberang Sungai Kidron, kemudian mereka membawa Yesus sebentar ke tempatnya Mahkamah Agama, tapi tidak diadili, hanya ditanya sebentar. Lalu baru kemudian langsung dibawa ke Pilatus. Biar Pilatus yang mengadili. Karena apa? Karena pengadilan agama Yahudi sudah diputuskan pada saat Yesus membangkitkan Lazarus sesudah itu. Ayat 53, mulai dari saat itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Kita pasti ingat kata Efraim itu apa?
dari sejarah Yakub itu punya anak 12 laki-laki, 1 perempuan namanya Dina. Lalu mempunyai anak yang kedua dari terakhir itu namanya Yusuf. Yusuf pergi kemudian ke Mesir menjadi Perdana Menteri di sana, lalu mempunyai anak 2 namanya Efraim dan Manasye. Lalu nama-namanya Yakub, anak Yakub itu dijadikan nama-nama suku Israel. Termasuk anak Yusuf dipakai di sana untuk menggantikan ayahnya. Nama ayahnya 2, nama anaknya Yusuf 2, Manasye dan Efraim. Lalu di sana ada suku Efraim dan suku Manasye. Lalu ketika perpecahan kerajaan, sesudah zaman Salomo mati, dan raja pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Ini masih bisa mempersatukan seluruh kerajaan Israel dari utara sampai selatan, apalagi zaman Daud. Tetapi Salomo masih bisa, sesudah Salomo mati, kerajaan bentrok pecah jadi 2. Yang di Yerusalem masih punya sejarah keturunan Daud, ya. Maka hanya 1 suku yang berkuasa di selatan Yerusalem, namanya suku Yehuda. Nah, itu semua darahnya anak-anak Daud, cucu-cucu dan lain sebagainya. Tetapi yang ada di utara itu rajanya dari suku Efraim. Dan di sana ada banyak suku, maka kalau kita membaca kitab raja-raja, itu banyak sekali pembunuhan, perang, karena dinastinya banyak. Kalau di Yerusalem hanya 1. Salah satunya yang menjadi raja pertama adalah suku Efraim yang bernama Jerobeam yang pertama. Nanti pada tahun 760-an, Yerobeam yang kedua. Nah, disitulah setelah suku-suku Israel sudah nggak ada, Efraim menjadi sedikit tanah yang padang gurun. Yesus tinggal di sana bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Bayangkan, hari raya Paskah itu hari besar sekali untuk orang-orang Israel. Maka berkumpullah sekian ribu orang dari berbagai penjuru datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Maka sangat crowded di sana. Maka masih ingat kita bagaimana Pilatus yang biasanya itu ada di istana Kaisaria, ketika hari Paskah itu dia pergi ke Yerusalem untuk menjaga keamanan dengan mengerahkan banyak tentara Roma. Karena apa? Karena pada hari Paskah itu begitu banyak orang dari segala penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Maka seringkali terjadi kerusuhan, terjadi macam-macam, maka butuh keamanan yang dijaga oleh tentara-tentara Roma. Pada waktu itu hari Paskah sudah dekat, banyak orang datang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Jadi ada perayaan penyucian diri juga. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang sugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Itulah bab 11, nanti kita lanjutkan bab 12, Yesus yang kembali masuk Yerusalem dengan menaiki keledai sesudah selesai di Betania. Terima kasih, semoga ini semakin
memperkaya kita semua dalam mengerti tentang Lazarus. Tuhan memberkati. Amin, Romo. Terima kasih, Romo Gun. Luar biasa pembelajaran kita malam ini. Dalam 2 pertemuan terakhir ini, terutama kita diingatkan kemalangan, penderitaan itu menjadi pintu bagi kemuliaan dan karya Tuhan. Tidak mudah memahami Injil Yohanes ya, Bapak Ibu ya. Ada beberapa simbol, makanya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan bagaimana memahami apa yang dituliskan oleh Yohanes. Saya mulai membacakan pertanyaannya aja, Romo. Siap, Romo J? Sekarang, dari Ibu Sani di ayat 6, Romo, bab 11 disebutkan, sebenarnya tadi sudah ada diterangkan, tapi mohon penegasan kembali, Romo. Disebutkan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sakit, tapi ia sengaja tinggal 2 hari lagi dan akhirnya Lazarus meninggal. Nah, apakah Tuhan Yesus sengaja menunggu Lazarus meninggal agar bisa menunjukkan kemahakuasaannya untuk membangkitkannya dari kematian atau ada tujuan lain, Romo? Ya, tadi dalam ayat 6, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Di dalam penjelasan, sengaja ini menjadi penting. Ya. Karena yang diberitakan oleh Yesus, oleh Marta Maria kepada Yesus bahwa Lazarus itu masih sakit, bukan Lazarus mati. Ya. Baru sesudah Yesus tinggal 2 hari, Lazarus mati. Tetapi Yesus justru mengatakan malah baik kalau dia mati. Karena apa? Karena di sana akan menjadi puncak dari seluruh tanda yang mau diwartakan oleh Yesus ataupun oleh Yohanes Pembaptis atau Yohanes Rasul. Jadi supaya peristiwa ini betul-betul menjadi klimaks dan puncak, bukan hanya merubah air menjadi anggur, bukan hanya mukjizat kedua, tanda kedua, orang perwira disembuhkan, ya, bukan hanya orang yang sakit 38 tahun itu yang ketiga, bukan hanya memperbanyak roti itu yang keempat, bukan hanya yang kelima itu Yesus berjalan di atas air, bukan hanya yang keenam itu orang buta disembuhkan, itu kan semua dalam tata yang masih belum puncak ya. Lalu yang terakhir, membangkitkan orang mati itu tidak sembarang orang bisa. Maka puncak tanda yang nanti menjadi pintu untuk masuk dalam kemuliaan Yesus, kitab kemuliaan, itulah peristiwa kebangkitan yang menyiapkan Yesus yang bangkit. Itu kira-kira ya, karena memang sengaja. Ya. Terima kasih, Romo. Di balik kesengajaan itu maksudnya ya, Romo ya. Pertanyaan berikutnya, Romo, ini ada yang jawab ke saya. Kalau kita lihat di ayat 21 dan ayat 32, Romo, itu pernyataan antara Marta dan Maria itu sama persis, Romo. Iya. Kalau Tuhan ada, maka saudaraku tidak akan mati. Apakah ada maksud tertentu di balik pernyataan 2 yang persis sama, Romo? Itu ya kalau lihat sejarahnya karena pertemuannya waktunya berbeda. Tetapi pemahaman dari kedua orang itu masih di dalam pemahaman yang horizontal, duniawi lah. Karena apa? Karena Marta dan Maria serta orang-orang Yerusalem itu kan sudah melihat banyak mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Maka otak mereka adalah ketika memberitahukan kepada Yesus, saudara saya sakit, tolong datang ke sini. Maka kemampuan Yesus hanya dilihat oleh Marta dan Maria bahwa Yesus ini baru menampakkan diri dengan penyembuhan mukjizatnya itu. Belum ada penyembuhan atau pembangkitan orang mati. Maka otak Marta dan Maria adalah sembuh dari sakit. Sama.
Ya, Romo. Terima kasih, Romo. Terkait dengan pernyataan itu di ayat 3 dan 27, Romo. Ibu Siska menanyakan, Marta menyebut Yesus sebagai Tuhan. Apakah Marta ini sudah tahu bahwa Yesus memang adalah Tuhan atau ada makna lain, Romo? Itu persis pertanyaan minggu lalu ya, Pak. Saya nggak notice minggu lalu. Ya. Ya. Jadi itu semua kan di pos faktum semua. Ya, lanjut. Minggu lalu sudah dijawab sebelumnya. Oh, sudah. Lalu. Ya, baik. Kemudian pada ayat 44, Romo, dari Pak Suweknyo. Dikatakan, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Apakah dengan dikatakan demikian itu dengan maksud untuk Lazarus mewartakan juga tentang Yesus atau literally, apa istilahnya? Memang hanya membuka itu aja. Ada banyak teks-teks yang tidak terlalu jelas dan tidak mudah untuk ditafsirkan. Ya. Tetapi maksudnya adalah supaya bukan pergi kono keluyuran rono ini, tetapi memang itu hanya dimaksudkan bahwa pergi dari makamnya untuk ke rumahnya. Tidak pernah ada pergi untuk diutus, karena nanti di bab 12 itu Yesus akan mengadakan perjamuan di rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Dan Lazarus ada di situ. Nanti itu terusnya, cerita terusnya bab 12. Maka kata-kata bukalah kain kafannya itu dan biarkan dia tidak ada di makam itu lagi, tapi biarlah dia meneruskan hidup bersama dengan yang lain. Iya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Romo. Mohon maaf nih tadi pertanyaan dari Ibu Piliana, bukan Pak Suwitnyo. Mohon maaf, Ibu. Kemudian satu lagi, Romo, pertanyaan mengenai bagian terakhir, Romo. Pada Yohanes 11:51 dari Pak Yohan. Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi. Apakah ini berarti bahwa Kayafas sebenarnya sudah tahu siapa Yesus, meskipun lebih mementingkan posisi sebagai imam besar, bahkan kemudian mengorbankan Yesus karena ketakutan bangsa Yahudi yang akan dihancurkan oleh Romawi? Itu sebetulnya kan ketakutan dari para imam sendiri sebetulnya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang ngomong keterucut, nggak sengaja ternyata dipahami berbeda. Sebetulnya kan begini, yang mau diselamatkan itu adalah orang-orang Yahudi supaya tidak terpengaruh oleh Yesus. Maka Yesus dibunuh aja. Supaya bangsa kita ini tidak ikut-ikut Yesus, tapi selamat mengikuti kita. Itu maksudnya sebetulnya si Kayafas itu. Tetapi ngomongnya keterucut, maksudnya itu ngomongnya biar satu orang mati dia dibunuh untuk keseluruhan bangsa, keselamatan bangsa. Loh, kok ngomongnya seperti itu? Mungkin orang kaget enggak ya? Lalu itu dimengerti bahwa Yesus nanti waktu di kayu salib itu satu kata di multidimensional atau multi arti. Lalu itu dimengerti secara Kristiani bahwa memang Yesus mati untuk seluruh bangsa, bahkan sudah dikatakan oleh musuhnya. Terima kasih, Romo. Bab 11 ini satu lagi dari Ibu Yosefin termasuk. Bab 11 ini Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dalam sejarah para nabi, Romo, apakah hanya Yesus yang dapat membangkitkan orang mati atau ada nabi lain yang juga bisa membangkitkan orang mati? Kalau kita melihat nabi ini siapa? Elisa, kalau Bapak Ibu pernah membaca. Nabi Elisa itu pernah membangkitkan
anaknya dari Bu Sunem. Pernah mendengar nggak? Itu waktu itu bahkan sebelum itu kita pelajari aja. Sebelum Ibu Sunem itu punya anak, dia meminta kepada Nabi Elisa untuk memohon kepada Tuhan, mendoakan supaya nanti dia mempunyai anak. Lalu didoakan oleh Nabi Elisa. Tahun depan kamu akan menggendong anak. Dan betul, itu terjadi. Setahun kemudian ibu yang di Sunem itu mempunyai anak. Tetapi beberapa waktu kemudian anaknya itu mati. Lalu dipanggilnya Nabi Elisa itu untuk menghidupkan anaknya yang mati itu. Lalu Elisa datang, lalu menghidupkan anaknya yang mati itu. Saya carikan ya, teksnya ada di mana. Di kitab Raja-Raja. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Saya kira tadi waktu saya baca dulu pertama kali dikira orang Jawa ini Bu Sunem. Namanya Inang Sunem. Tinggallah di sana seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana. 1-2 Raja-Raja 4. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana bagian sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangannya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata, cobalah katakanlah kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubiarkan tentang engkau kepada raja dan kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada kami hambamu. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada waktu berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, maka suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penjahitnya. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawalah kepada ibunya. Diangkatlah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di tempat-tempat tidur. Abdi Allah itu ditutupnya pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan aku akan terus pulang.
Berkatalah suami, mengapa pada hari ini kau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir, dipelanelilah keledai itu dan berkata kepada bujangannya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikian perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangannya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatlah engkau, selamatkanlah suami, selamat anak itu. Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal itu dan padaku tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong, ya, PHP. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikalah pinggangmu, bawalah tongkatku dan di tanganmu dan pergilah, apabila engkau bertemu dengan seorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkat itu di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka, dan setelah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa, serta memberitahukan kepadanya anaknya. Anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati. Dan terbaringlah di atas tempat tidurnya. Sudah ia masuk, ditutupnya lah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan anak itu di atas anak itu, dan mulutnya di atas mulutnya anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali kemari. Kemudian meniaraplah pula anak ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu, panggillah dia. Lalu datanglah ia kepadanya, maka berkata, angkatlah anakmu itu. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu, lalu keluar. Itu Bapak. Ya, terima kasih. Itu ada di itu orang mana Pak? Orang Serumbung kali ya Pak? Sunan. Tangganya Sunan. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, itu ada di kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 8 dan seterusnya sampai 37 ya Romo. Terima kasih Romo. Baik. Satu lagi Romo, memang agak sulit memahami kitab Yohanes. Sebenarnya pertanyaannya di bab 11 ayat 9. Waktu Yesus dilarang oleh murid-muridnya, nanti ada yang mau membunuh. Tetapi Yesus mengatakan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari dan seterusnya, itu kan seolah-olah tidak nyambung gitu. Maksudnya gimana Romo ya? Maka Injil Yohanes itu dari bab 1 udah nggak nyambung. Selalu salah paham. Maka ada seorang dosen saya waktu itu mengatakan teologinya Yohanes itu teologi salah paham. Karena seperti Yesus pernah mengatakan kepada Nikodemus bab 3 waktu itu ya, kalau orang tidak dilahirkan kembali tidak bisa masuk kerajaan Allah. Orang mudeng itu si Nikodemus. Bagaimana harus dilahirkan kembali? Saya sudah tua. Nah, inilah ciri khas Injil Yohanes. Ya. Ketika orang bertanya soal duniawi, yang Yesus menjawab dengan
nilai surgawi. Dan itu kita dilatih terus-menerus dari bab 1 sampai bab terakhir nanti. Yesus memasukkan nilai-nilai terdalam dari nilai surgawi. Orang berpikir duniawi, Yesus menjawab surgawi. Ya. Kita melihat lagi misalnya bab 4 orang Samaria. Kalau kamu meminum dari air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu meminum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi, bahkan akan menjadi mata air di dalam dirimu. Gak mudeng wanita Samaria. Kamu tidak punya timba untuk menimba air. Loh, kok beda selenco ya? Nah, itulah yang seringkali terjadi dalam Injil Yohanes, bahwa di dalam kata-kata Yesus termaktub suatu maksud yang terdalam dari nilai-nilai surgawi. Ya. Itulah yang harus kita cari terus-menerus. Maka kursus Injil Yohanes ini baru mengantar ya 21 bab yang apa mudah-mudah. Tapi kalau kita mendalami yang lebih dalam, wah nanti kuliah lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Ingat aja ya. Iya, Romo. Matur nuwun sangat. Terima kasih, Romo. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru atas bimbingannya, moderasi malam ini. Terima kasih juga Romo dan peserta semua. Mari kita satukan hati untuk mengucap syukur untuk malam ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, terima kasih bahwa begitu banyak hal yang kami ketahui malam ini tentang penyelamatan-Mu membangkitkan Lazarus. Tuhan, semoga iman kami boleh ditumbuhkan melalui pengajaran malam ini. Dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri pertemuan kami malam ini. Semoga Engkau memberkati kami, istirahat kami, kesehatan kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk dari Romo Gunawan. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan, dengan sukacita, kegembiraan, dan persaudaraan sejati, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.